Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan soal UAS mata kuliah perekonomian Indonesia dari soal nomor 1 sampai nomor soal 3. Langsung saja untuk soal nomor 1. Apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan? Jawabannya yaitu tujuan utama investasi secara umum. Yang pertama, meningkatkan kekayaan atau wealth accumulation. Yang kedua, mendapatkan penghasilan atau income generation. Yang ketiga, melindungi nilai kekayaan dan inflasi, hedging against inflation. Yang keempat, menjaga kestabilan finansial di masa depan atau financial security. Selain itu, perbedaan tujuan antara individu dan perusahaan. Tujuan yang pertama, keamanan keuangan masa depan. Dari segi individu, yaitu menyiapkan dana pensiun, pendidikan anak, atau kebutuhan darurat. Dari segi perusahaan, menjaga likuiditas dan keseimbangan operasi. Yang kedua, tujuan pertumbuhan aset. Dari segi individu, yaitu meningkatkan kekayaan pribadi melalui saham obligasi, properti. Dari segi perusahaan, mengembangkan bisnis, memperbesar pangsa pasar, dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, tujuan pendapatan pasif dari segi individu, yaitu mencari arus kas dari dividen, bunga, atau sewa. Perusahaan, meningkatkan laba perusahaan dan arus kas untuk membiayai proyek baru. Yang keempat, tujuan manajemen risiko secara individu, yaitu diversifikasi investasi untuk menghindari kerugian besar. Dari segi perusahaan, mengelola risiko pasar, keuangan, dan operasional melalui investasi strategis. Selanjutnya kita melanjutkan ke soal nomor 2. Jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Jawabannya yaitu marginal efficiency of capital atau MAC. Menurut Keynes adalah tingkat diskonto atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dan dari arus kas masa depan atau expected return dengan biaya investasi suatu aset modal. Secara sederhana adapun rumusnya yaitu MAC sama dengan expected annual return from capital asset dibagi initial cost of investment. Investasi akan dilakukan selama MAC lebih besar tingkat bunga daripada tingkat bunga pasar atau interest rate. Jika MAC lebih kecil dari suku bunga, investasi tidak menarik karena biaya pinjaman lebih besar dari pengembalian. Adapun pengaruh terhadap keputusan investasi, yang pertama, ketika suku bunga rendah, MAC lebih tinggi, perusahaan lebih terdorong untuk berinvestasi. Yang kedua, sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, investasi turun, maka MAC menjadi lebih kecil dibanding bunga pinjaman. Lanjut ke soal nomor 3 dengan soal sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Yang pertama, produk saham atau stok atau equities. Definisi bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Keuntungan, capital gain, dan dividen. Contoh nyata membeli saham PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, produk obligasi atau bond atau hutang. Definisi surat utang jangka menengah atau panjang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi. Keuntungan pendapatan tetap dari kupon bunga. Contoh nyata obligasi negara real Orio 023 yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Produk ketiga yaitu reksadana mutual fund. Definisi wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola manajer investasi dalam berbagai portofolio. Keuntungan diversifikasi dikelola secara profesional.
Yang ke contoh nyata reksadana Mandiri Investasi Pasar Uang yang dikelola Mandiri Manajemen Investasi. Sekian presentasi dari saya untuk tugas UAS yang memilih 3 soal beserta jawabannya sudah saya jelaskan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.